Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nazira dari kelas 11 TKJA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengenal dunia jaringan nirkabel. Langsung saja yuk kita ke materinya. Poin pertama yang akan saya sampaikan tentang jaringan nirkabel itu adalah pengertian. Jadi jaringan nirkabel itu juga bisa disebut wireless, yaitu teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat yang bisa berkomunikasi dan saling bertukar data tanpa menggunakan kabel. Nah, gimana caranya jaringan nirkabel bisa mengirimkan data ke perangkat lain? Jadi, jaringan nirkabel itu menggunakan gelombang elektromagnetik seperti mikro, radio, hingga infrared untuk proses pengiriman data antar perangkat. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan nirkabel. Nah, poin pertamanya itu ada hambatan fisik. Maksudnya itu ada dinding dan struktur bangunan. Jadi kayak dinding, plafon, pintu itu bisa meredam sinyal. Jadi sinyal dari luar itu kita susah buat kehubung ke HP-nya, jadi kayak menghambat sinyalnya. Poin yang kedua ada ketebalan material, masih sama dengan yang poin pertama. Jadi itu tuh kayak bangunannya lebih tebal, jadi lebih susah buat masuk si sinyalnya. Poin ketiga ada interferensi. Poin pertamanya ada perangkat elektronik, yang dimaksud kayak kita menggunakan kulkas, oven kayak gitu. Itu menghasilkan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang sama dengan perangkat jaringan nirkabel kita, jadi bisa nge-lag. Terus yang keduanya ada jaringan nirkabel lain, misal kita tinggal di apartemen, jadi kan banyak yang pakai si jaringannya, jadi bakal ngehambat juga. Yang ketiga ada gangguan frekuensi, jadi ada gangguan dari si frekuensi radionya. Faktor terakhir ada lingkungan dan kondisi. Lingkungan juga berpengaruh pada transmisi sinyal nirkabel. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang faktor-faktor. Sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis jaringan nirkabel. Jenis yang pertama ada PAN. PAN itu personal area network. Jadi mencakup area pribadi, nggak bisa jauh-jauh. Jadi kayak cuman beberapa meter dari kita lah. Terus contohnya itu ada penggunaan Bluetooth. Jenis yang kedua ada LAN. LAN itu local area network. Jadi LAN itu mencakup kayak bangunan, kampus, kawasan tertentu. Contoh penggunaan itu kayak jenis WiFi suatu gedung. Nah, kayak apabila kita mau pakai WiFi tersebut, kita harus dalam kawasan si WiFi itu. Jenis yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network. Jadi jangkauannya lebih besar dari LAN. Biasanya jangkauannya di dalam kota. Terus teknologi yang suka dipakainya itu WiMAX. Jadi WiMAX itu akses internet broadband yang cepat untuk pengguna dalam jangkauan tertentu. Yang terakhir ada WAN, Wide Area Network. WAN itu mencakup area yang lebih luas, bahkan bisa mencakup sampai nasional atau global. WAN itu memanfaatkan teknologi 3G, 4G, dan 5G untuk layanan seluler kepada pengguna. Contoh aplikasi WAN itu ada layanan seluler untuk ponsel pintar atau handphone. Setelah jenis ini, saya akan menyampaikan tentang komponen-komponen jaringan nirkabel. Jadi komponennya itu ada access point, wireless LAN card, ada wireless PCMCIA, ada wireless USB. Poin selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel. Jadi kelebihan jaringan nirkabel itu ada lebih mudah dikembangkan dan diperbaiki, terus ada tidak membutuhkan peralatan yang banyak seperti kabel, dan bisa juga menjangkau daerah terpencil. Lalu tidak membutuhkan tempat yang luas. Terus yang terakhir ada instalasinya mudah. Tadi udah ada kelebihannya, sekarang ada kekurangannya seperti masalah keamanan, terus ada bandwidth-nya terbatas, terus rentan juga terhadap interferensi, yang terakhir ada biaya awalnya mahal. Poin selanjutnya ada manfaat jaringan nirkabel. Jadi ada beberapa manfaat, yaitu ada memudahkan akses dan mobilitas, jadi kita bisa kerja jarak jauh. Terus ada fleksibel dan efisiensi, maksudnya kan jaringan nirkabel itu nggak pakai kabel, jadi nggak terlalu berantakan juga. Terus ada peningkatan produktivitas, jadi kayak pekerja itu bisa gerak bebas asal mereka kehubung ke jaringan. Nah, tadi poin-poin tentang jaringan nirkabel. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perbedaan jaringan nirkabel sama jaringan kabel. Nah, untuk perbedaan itu kayak pengertiannya. Jadi kayak jaringan nirkabel kan yang udah tadi aku bahas tentang kayak yaitu nggak pakai kabel, pakainya gelombang elektromagnetik. Nah, kalau jaringan kabel itu menggunakan kabel fisik. Terus kayak jaringan nirkabel itu nggak terlalu rumit pemasangannya. Nah, kalau jaringan kabel itu kita harus pasang satu-satu ke setiap perangkat.
Nah, untuk kalau keamanannya itu, si jaringan nirkabel itu nggak terlalu aman soalnya gampang disadap. Karena kayak pakai gelombang kan, gelombang elektromagnetik gitu. Kan kalau jaringan kabel itu lebih aman karena dia itu pakai kabel transmisinya, jadi susah untuk disadap. Nah, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang mengenal dunia jaringan nirkabel. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Maaf bila ada materi yang kurang. Bye-bye.